Kamu pernah nggak lagi duduk, tiba-tiba lantai kayak goyang sendiri, barang di meja gerak pelan. Terus kamu mikir, ini gempa ya? Ya, selamat datang di video kita hari ini. Kita bakal ngobrolin seru tentang gempa bumi. Kenapa bumi bisa goyang? Apa penyebabnya? Dan apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar beberapa waktu lalu? Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Apa itu gempa bumi? Secara ilmiah, gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam kerak bumi. Energi ini dilepaskan karena ada pergerakan lempeng tektonik. Ketika dua lempeng saling bertabrakan, tekanan terus bertambah di area sambungan atau patahan. Sampai suatu titik, tekanan itu dilepaskan tiba-tiba, crack, dan terjadilah gempa. Ini yang disebut sebagai gempa tektonik, dan ini jenis gempa yang paling sering terjadi di dunia, termasuk di Indonesia dan Myanmar. Tapi bukan cuma itu, ada juga gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi, disebut gempa vulkanik, aktivitas manusia, kayak pertambangan atau ledakan besar, disebut gempa buatan, dan ada juga gempa runtuhan, biasanya di gua bawah tanah. Tapi dari semuanya, yang paling bahaya dan besar skalanya adalah gempa tektonik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau bumi goyang, gimana cara kita tahu seberapa parahnya? Jawabannya, kita ukur pakai alat seismograf, dan kita hitung kekuatannya pakai skala magnitudo. Dulu dikenal dengan skala Richter, tapi sekarang ilmuwan lebih sering pakai skala magnitudo moment karena lebih akurat buat gempa besar. When an earthquake hits, we're all pretty used to hearing about its magnitude. A 5.8 for the Virginia 2011 quake, a 7.0 for Haiti's devastating quake in 2010. But what exactly do those numbers mean? They represent the energy an earthquake releases, basically how powerful it is, and the numbers build exponentially. And that can be a hard thing to picture. That's why this animation is so handy. It shows just how big the difference is from one magnitude to the next. Each magnitude is basically 33 times more powerful than the last. That means a magnitude 7 earthquake is 33 times more powerful than a 6. So take a look at that 5.8 Virginia quake. It looked pretty small compared to those 6.9 quakes. But compared to that 7.7 Sumatra quake, it looks tiny. And it's all because of this exponential scale. It builds fast, by a factor of about 33 with every jump. So the difference between two magnitudes, between a magnitude 6 quake and a magnitude 8, is 33 times 33, or 1089. Do the math, and a magnitude 9 earthquake, like Japan's catastrophic Tohoku quake in March 2011, is 35,937 times more powerful than a magnitude 6. Even though we've gotten really good at measuring earthquakes, it's still impossible to predict them. Scientists can't say when the next colossal earthquake will happen, but they do know that one will, and that it's important to be prepared when it does. For Our Amazing Planet, I'm Andrea Mustaine. Oke, sekarang kita bahas yang aktual. Pada tanggal 28 Maret 2025, sekitar tengah hari waktu Myanmar, bumi bergetar sangat keras. Gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah dekat Mandalay. Getarannya kerasa sampai Thailand. Hasilnya, lebih dari 3.300 orang tewas, ribuan luka-luka, infrastruktur seperti rumah, sekolah, rumah sakit, dan masjid rusak parah. Jalan-jalan rusak, dan banyak desa jadi sulit dijangkau. Myanmar sendiri sedang dalam situasi politik dan ekonomi yang sulit. Jadi bantuan dan penanganan gempa jadi makin rumit. Myanmar terletak di zona rawan gempa, tepatnya di pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Di area itu, tekanan lempeng sangat tinggi, dan sejak ratusan tahun lalu, sudah sering terjadi gempa besar. Bahkan, Myanmar juga punya patahan lokal, seperti Sagaing Fault, yang aktif dan membentang dari utara ke selatan negara itu. Jadi, bukan hal mengejutkan kalau gempa bisa terjadi di sana kapan saja. Yang jadi masalah, kita nggak bisa prediksi waktunya secara tepat. Jadi,
Setelah nonton video ini, kamu udah tahu dong kenapa bumi bisa goyang dan seberapa serius dampak gempa itu. Kita belajar dari kasus Myanmar dan berharap negara-negara yang rawan bisa lebih siap. Jangan lupa kasih like kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat. Dan pastinya, subscribe untuk konten edukasi lain yang gak kalah penting.